Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Haji Rahmatullah, NIM 192111044 dari HES 4B. Sebelumnya saya dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan dari mata kuliah tafsir ayat-ayat HES yang bertema ayat-ayat Al-Quran tentang investasi dan tabungan. Sebelum presentasi, saya akan menjelaskan sumber rujukan yang saya dapat. Yang pertama yaitu jurnal karya M. Nailul Autor yang berjudul Prinsip Investasi di Pasar Modal Syariah, dan yang kedua jurnal oleh Elif Pardiansyah yang berjudul Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Pendekatan Teoritis dan Empiris. Yang kemudian yaitu skripsi karya Moh Badrul Rosid yang berjudul Konsep Investasi dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Untuk pengertian dan definisinya sudah dijelaskan oleh pemateri kedua sebelum saya, yaitu Mbak Febiani Fajar Islami. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana investasi itu dalam perspektif syariah. Jadi Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonominya, sebagai investasi yang akan mendapatkan hasil. Investasi yang melanggar syariah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Begitu pula dengan investasi yang sesuai dengan syariah. Hasil investasi dalam Islam sesuai dengan besarnya sumber daya yang diinvestasikannya di dunia bisa berlipat-lipat ganda. Dalam firman Allah berfirman, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi, investasi syariah adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa saja prinsip investasi berdasarkan syariah. Yang pertama yaitu prinsip halal. M. Nadratuz Zaman Husain dan kawan-kawan mengemukakan bahwa berinvestasi itu harus dengan cara yang halal, karena yang pertama kehendak syar'i, yang kedua yaitu halal terdapat keberkahan, yang ketiga halal mengandung manfaat dan maslahah, dan yang keempat halal membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip maslahah. Investasi yang dianjurkan untuk dilakukan adalah investasi yang dapat memberikan dampak sosial lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip terhindar dari investasi yang terlarang. Yang pertama yaitu investasi yang subhat. Kemudian investasi yang haram. Haram karena tadlis, haram karena gharar, haram karena maisir, dan yang terakhir haram karena riba. Kemudian bagaimana investasi itu menurut Al-Quran? Nah, di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat apa saja sih yang sebenarnya Al-Quran itu menyebutkan investasi di dalamnya. Jadi di Al-Quran juga menyebutkan investasi. Yang pertama yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul fukra wa ma yakfuru bil fahsa wallahu ya'idukum magfiratum minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa Dia
yang dikehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, di mana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara finansial kemudian menginfakkan hartanya untuk pemberdayaan, sesungguhnya dia sudah menolong ribuan bahkan ratusan ribu orang miskin untuk berproduktif ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian dasar hukum investasi dalam Islam. Islam adalah agama yang pro investasi karena dalam ajaran Islam sumber daya harta yang tidak ada hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan sehingga biasa memberikan manfaat kepada umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kaila yakuna dzulatam bainal agniya'i minkum. Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Oleh sebab itu, dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi, sehingga berlaku kaidah fikih muamalah itu pada dasarnya bentuk muamalah termasuk di dalam aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yaitu di Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim daryatu di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik lemah moral maupun lemah materi. Secara tersirat, ayat ini memerintahkan kepada umat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi melalui investasi jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan kepada keturunannya untuk mencukupi kehidupan sampai ia layak berusaha sendiri atau mandiri. Kemudian yaitu Quran surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Qala tazra'una sab'a sabini da'ab fama khasattum hasattum fazahu fi sabilih illa qalilam mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di dalika sab'a syadida ya'kulna ma qaddamtum lahunna ila qalilam mimma tuhsinun summa ya'ti min ba'di dalika ama fi yugosun nasu wa fihi ya'sirun. Artinya Yusuf berkata, supaya kalian bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Kemudian sudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Pelajaran ibrah dan hikmah dari ayat ini adalah bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Artinya, manusia hanya bisa beransumsi dan menduga yang akan terjadi hari esok, sedangkan secara pastinya hanya Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, perintah Nabi Yusuf alaihissalam dalam ayat di atas untuk menyimpan sebagian cadangan konsumsi di kemudian hari adalah hal yang baik. Begitupun dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan disimpan atau ditabung. Jadi berdasarkan uraian ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang investasi sebagai hal yang penting, sebagai langkah antisipatif terhadap kejadian di masa depan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri atau antisipasi di hari esok mengindikasikan bahwa segala sesuatu harus disiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Dalam perspektif ekonomi, hari esok dalam ayat-ayat di atas bisa dimaknai sebagai masa depan, the future.
dari saya tentang materi investasi, yang ayat-ayat Al-Quran apa saja yang membahas tentang investasi. Jadi yang pertama yaitu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 268, kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 9, dan yang terakhir Quran Surah Yusuf ayat 47-49. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.